Ini kenapa pertanyaan itu nggak WA saya aja? Karena ini jenis pertanyaan di atas jam 9 malam itu. Oke, tadi saya terangkan bahwa akal itu hanya bisa menyala kalau hatinya membakar. Jadi akal hidup karena dibakar oleh hati. Hati punya intuisi untuk mendengarkan ketidakadilan. Hati punya kepekaan untuk mengetahui mana yang bohong, mana yang nggak bohong. Jadi, kan itu saya hubungkan tadi. Akal itu adalah fasilitas yang diaktifkan oleh gangguan nurani. Jadi kalau nurani kita terganggu, akal kita akan hidup. Jadi kata lain, orang yang nggak pernah nurani sebetulnya juga nggak punya akal sehat. Karena itu dia butuh pencitraan, dia butuh berbohong. Kalau saya berakal, saya nggak takut berhadapan tanpa data sekalipun. Tapi kalau nggak punya akal, cara untuk mengatasi ketidakberakalan adalah dengan berbohong. Itu aja, simpel aja. Akal AS, Ibu ASN enggak ya? ASN itu apa ya? Gaji ibu siapa? ASN itu akal sakit ngaciro. Karena seringkali sekarang persoalan kita adalah kita nggak tahu apa pikiran ASN terhadap politik. Karena ASN dilarang untuk berpolitik. Akibatnya pemerintah tidak mampu mendeteksi undecided voters yang basisnya adalah ASN. ASN itu status administrasi selama 8 jam saja. Selama dia kerja, dia ASN. Setelah itu dia pasti berpolitik. Kalau ada seorang pegawai negeri pulang jam 4 sampai rumah jam 5, ditunggu oleh anaknya. Anaknya bertanya, "Ibu, kita bisa liburan nggak minggu depan?" Ibunya bilang, "Tunggu ayah kamu pulang, kita diskusikan di meja makan. Karena kita mesti atur tabungan hari ini untuk bayar BPJS, listrik, dan seterusnya." Maka begitu si ayah pulang, selesai maghrib, bercakap-cakaplah si ayah, si ibu, dan si anak tentang kemungkinan dia liburan minggu depan. Pembicaraan itu adalah pembicaraan politik karena menyangkut anggaran yang tidak cukup. Yes. Jadi bagaimana mungkin melarang ASN berpolitik kalau dari awal dompetnya itu tidak tersisa untuk anaknya. Jadi setiap pembicaraan tentang anggaran keluarga itu adalah pembicaraan politik. Bahkan Anda mimpi tentang ketidakadilan pun itu udah politis mimpinya. Jadi tidak mungkin menghalangi ASN berpolitik. Yang kali saya ketemu ASN, ya dia berfoto-foto tapi tangannya dimasukin. Gak mau, alasannya ikut Pak Rocky jadi masukin tangan. Selesai foto dia bilang, "Gini tangan saya tadi Pak." Jadi keterangannya begini, di dalam kondisi di mana segala sesuatu diawasi, maka orang akan berbohong, tidak akan jujur. Nah, suara semacam inilah yang sekarang disebut undecided voters. Suara purnawirawan, suara ASN, segala macam itu. Bahkan suara BUMN. Ya. Tadi baru ada berita salah seorang tokoh muda pengurus Golkar, Erwin Aksa, resmi menyatakan mendukung 02, padahal dia Golkar. Tapi seorang Erwin dengan lugas menerangkan itu bahwa dia punya pilihan politik gitu. Itu contoh betapa gangguan nurani itu akhirnya menghasilkan akal sehat.
aja dia terganggu oleh keadaan. Sebagai pengusaha dia tahu bahwa teman-teman dia pasti ada yang udah melaksanakan proyek infrastruktur, bahkan ada yang udah 90% tapi nggak dibayar. Jadi kita lihat yang saya sebut gejala pembohongan di mana-mana. Sementara pemerintah bilang Jawa kelebihan listrik. Kapan power plant dibuat kok kelebihan listrik? Memang faktanya ditunjukkan pasokan listrik berlebih. Ya benar berlebih. Tetapi kita tahu tidak ada power plant dibuat. Berarti ada keterangan yang lain yang mesti dibaca oleh universitas. Apa itu? Kalau rumah kos di Ponorogo promosikan, tadinya ada 10 kamar di situ. Terus ibu kosnya bilang, masuk aja di kamar di kos aja di rumah saya, karena saya kelebihan listrik. Karena 9 orang udah keluar dari situ nggak bisa bayar uang kos, maka listriknya berlebih jadinya. Itu logikanya. Jadi kenapa Jawa kelebihan listrik? Karena industri-industri besar tutup, pindahin pabriknya ke Vietnam, Kamboja tuh. Artinya ada deindustrialisasi. Karena itu kelebihan pasokan, bukan karena pasokan bertambah, tapi justru karena industri berhenti mengkonsumsi listrik. Itu logikanya, akal sehatnya begitu. Cara kita membaca segala macam tipuan ngaciro.